Pak Ali, sebagai perusahaan terbuka, ini bagaimana tanggung jawab Anda sebagai nakoda cukup besar, Pak? Menjaga agar perusahaan ini tetap memberikan laba ya, bahkan pertumbuhan laba yang diharapkan oleh para investor. Bisa dijelaskan efisiensi tadi kan, bagaimanapun juga untuk mempertahankan kinerja, apalagi mencetak laba itu kan efisiensi. Nomor dua, kalau bisa naikkan harga, kalau bisa menentukan harga. Yang ketiga, tentu saja kalau ada ekspansi ya. Nah, barangkali dimulai dulu dari efisiensi tadi. Baik, Mas Primus, jadi memang tantangan ya bahwa tuntutan di tahun 2020 ini sangat luar biasa ya bagi perusahaan seperti Enlusa yang menyediakan services, di mana para klien begitu harga minyak turun, tekanannya cukup besar bagi klien, dan itu kami pahami ya bahwa teman-teman perusahaan migas ini harus menurunkan biaya produksinya sehingga masih ekonomis atau di bawah dari harga minyak dunia. Dan ini tentu kami sikapi, bahkan ada yang minta negosiasi ya, penurunan tarif jasa dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian kami dituntut ya harus ya memenuhi ya, dan untuk itu ada beberapa hal yang kami lakukan ya. Pertama, efisiensi dari sisi pengadaan. Ya, ini kami terus lakukan ya, kami terus mencoba mencari sourcing yang lebih banyak lagi sehingga bargaining position Enlusa di dalam pengadaan barang ataupun jasa ini menjadi lebih tinggi, sehingga kami juga mendapatkan penawaran yang kompetitif, sehingga pada ujungnya kami bisa memberikan harga yang kompetitif juga kepada para klien utama kami. Yang kedua, tentu saja kami mencari sumber-sumber pendanaan yang murah, Mas Primus. Jadi kalau sumber pendanaan kami murah, ya tentu saja cost of money di dalam kami melakukan operasional, memberikan services kepada klien ini juga bisa lebih efisien. Jadi dua itu yang kami lakukan di dalam memberikan harga yang kompetitif kepada para customer kami. Berikutnya kami juga melakukan yang namanya value creation. Jadi kami melakukan mapping ya, services mana ya yang bisa dilakukan fungsi interdivisi di Enlusa sendiri ataupun sinergi dengan anak perusahaan Enlusa. Jadi value creation ini kami harapkan ya, dan terbukti bisa memberikan sumbangsih bagi efisiensi di Enlusa. Jadi program-program semacam itulah. Jadi kami harus memutar otak ya, kami harus bisa mencari kreasi-kreasi sehingga customer ya mendapatkan harga yang kompetitif, Mas Primus. Iya. Tadi disebutkan Enlusa sendiri punya anak perusahaan juga ya. Ada berapa anak perusahaan? Ada berapa anak perusahaan semuanya? Jadi anak perusahaan ini Enlusa Petrofin tadi sudah saya sebut, ini yang menangani bidang logistik dan juga distribusi BBM serta LPG. Kemudian kami juga punya perusahaan namanya Enlusa Trans Samudra yang mengoperasikan barge, kemudian kapal survei untuk seismik yang tadi digunakan melakukan seismik di offshore sepanjang 32.000 km ya. Kemudian kami juga punya anak perusahaan di bidang fabrikasi ya, ini untuk pembangunan sarana dan fasilitas produksi minyak dan gas, yaitu Enlusa Fabrikasi atau EFK. Dan kami juga anak perusahaan yang tetap memaintain bisnis elektronika yang sekarang lebih bergerak ke IT, yaitu Sigma Cipta Utama dan Patra Nusa Data. Iya, kalau kita dengar ingat arahan dari Menteri BUMN Pak Erick Thohir itu minta supaya perusahaan itu jangan terlalu banyak anak perusahaan atau cucu perusahaan. Jadi Enlusa kan anak perusahaan Pertamina, Pak ya. Betul. Dan Enlusa punya anak juga, berarti sudah cucu dari Pertamina. Tapi yang penting bahwa semua perusahaan ini beroperasi dan memang dibutuhkan, Pak ya. Betul, Mas Primus. Jadi
kami tetap inline ya dengan restrukturisasi yang dilakukan oleh Pertamina ya sesuai dengan arahan Menteri BUMN. Dan alhamdulillah bahwa memang anak perusahaan yang dimiliki oleh El Nusa ini benar-benar merupakan anak perusahaan yang dibutuhkan untuk mengelola bidang-bidang khusus ya, dan itu pun kami terus koordinasikan dengan Pertamina Persero. Mas Primus. Jadi saya yakin tidak ada tumpang tindih dan tidak ada duplikasi ataupun redundant di dalam anak perusahaan yang dimiliki oleh El Nusa. Ya, kalau saya lihat laporan keuangan ini lumayan pada tahun 2019 itu El Nusa mengalami kenaikan laba ya, penjualan laba dibanding tahun sebelumnya. Nah, 2019 belum keluar datanya. Itu kira-kira gimana? Drop, turun atau malah stabil, Pak? Jadi tentu saja kita tidak bisa membandingkan tahun 2019 dengan tahun 2020. Saya yakin semua industri, semua perusahaan juga mengalami hal yang sama. Dan satu hal yang patut kami banggakan ya, dan seluruh perwira El Nusa banggakan adalah di tahun 2020 El Nusa tetap mencatatkan kinerja positif. Ya, sementara kalau kami benchmark juga dan kami intip ya, beberapa peer kami baik yang nasional ataupun yang multinasional bahkan itu di kuartal 3 2020 banyak juga yang mencatatkan kinerja negatif. Nah, jadi 2020 ya 2020 positif berarti ada kenaikan laba, Pak. Kalau kita bandingkan dengan 2019 turun memang, Mas Dimas. Tapi dari target RKAP 2020 ya setelah kami lakukan penyesuaian karena di kuartal pertama bahkan menjelang kuartal kedua kan seluruh analis mengatakan bahwa pandemi ini akan berlangsung cukup lama. Ya, dan tentu saja kami harus mengantisipasi dampak terhadap operasional bahkan operasi migas di Indonesia. Untuk itu kami kemudian melakukan penyesuaian target dan alhamdulillah dari target yang sudah kami revisi itu kami kemudian bisa membukukan ya laba itu 8% ya di atas target kami. Jadi karena ini belum audited Mas Primus, jadi kami belum bisa disclose dan yang penting bahwa insya Allah ada kabar gembira buat para investor yang selama ini memelototi saham El Nusa ya karena walaupun ada penurunan tapi mencetak laba masih positif dan cukup signifikan lah ini. Jadi insya Allah kabar gembira lah buat investor yang selama ini mengamati El Nusa. Ya, memang 2020 banyak sekali perusahaan yang didera kerugian ya, rugi jadi bukan laba. Nah ini walaupun dia di bawah tahun sebelumnya tapi tetap mencetak laba, apalagi tadi dijelaskan El Nusa justru capaian labanya di atas target ya. Ya, itu betul Mas Dimas. Sangat signifikan. Nah, bagaimana supaya kinerja positif ini bisa tercermin di lantai bursa ini, Pak? Apakah ada upaya, Pak? Supaya ini kalau saya lihat ya. Kalau kami yang ingin terus kami tunjukkan kepada para investor adalah kinerja positif kami. Ya, dan untuk itu kami terus-menerus melakukan expose maupun pemberitaan sekaligus menginformasikan apa yang kami lakukan maupun hal-hal strategis yang kami lakukan kepada para investor. Nah, saat Q3 kami juga melakukan public expose ke OJK dan alhamdulillah bahwa informasi dan fakta bahwa fundamental bisnis El Nusa ini sangat kuat ya, kemudian informasi tersebut direspon sangat positif oleh investor dan harga saham El Nusa juga kemudian rebound ya ke posisi sebelum pandemi. Ya, jadi di kuartal ketiga itu kami sudah melihat bahwa saham El Nusa sudah mengalami pergerakan rebound dari masa sebelum pandemi dan bahkan
di akhir-akhir tahun sempat melampaui ya batas psikologis Rp500 per lembar saham ya, walaupun di sesi hari itu kemudian ditutup di 480. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada para investor yang sudah memberikan kepercayaan atas kinerja yang kami tunjukkan di tahun 2020. Dan Elnusa selalu membagi dividen, Pak, ya? Ya, alhamdulillah tahun 2020 juga tahun 2019 ya itu juga kami bagikan, dan insya Allah mudah-mudahan untuk tahun 2020 juga kita bisa lakukan hal yang sama. Iya.